Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pegawai yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan untuk kita hadir di majlis yang insyaallah diberkahi ini. Pada siang hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis di bab Fadlu al-Buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang aku tidak pernah mendengarnya yang seperti itu. Ya, khutbah yang seperti itu baru aku dengarkan sekarang maksudnya. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam radhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Qala, maka Anas berkata, faghatta ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah-wajah mereka. Walahum khaninun muttafaqun alaih, dan lahum khaninun, ya. Khanin itu suara yang berasal dari hidung, ya. Maksudnya isak tangis, ya. Biasa kan orang menangis itu, yang berfungsi ketika menangis itu bukan cuma mata, tapi juga ke hidung. Sampai kadang susah bernafas dengan hidung, ya. Nah, itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sesuai bab atau judul bab hadis-hadis ini menerangkan tentang keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini jelas bagi kita. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengetahui daripada umatnya. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini hal yang banyak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya tentang azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membalaskan orang-orang yang mendustai dirinya dan mendustakan para nabinya, serta orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya dan tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tahu betapa mengerikannya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sendiri. Beliau melihat neraka. Beliau melihat beberapa golongan orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para penghuni neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita, perempuan. Ada di antara mereka yang mencabik-cabik muka dan dadanya karena sering bergibah, menceritakan keburukan orang lain. Ada orang-orang yang digambarkan berbaring, kemudian kepalanya dihancurkan dengan batu yang sangat besar. Ada orang yang berenang di sungai darah. Setiap kali dia ingin ke tepi, ia pun didorong kembali ke tengah, bahkan dengan sampai masukkan ke dalam mulutnya batu-batu sehingga dia tidak bisa bernafas. Ya, tentu banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya siksa neraka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dan melihatnya. Walaupun ada perbedaan pendapat, sebetulnya Nabi melihat dengan matanya atau dengan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang semakin berilmu, dia semakin sedikit tertawa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian. Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya orang yang sehari-harinya isi kehidupannya diiringi dengan tawa, canda, itu berarti ilmunya sedikit. Artinya ilmu tentang kebesaran Allah, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari pembalasan, maka orang-orang seperti ini ilmunya sedikit. Berbeda dengan orang yang ilmunya banyak, dia akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka. Ya Allah alam, apakah dengan tangan seperti ini atau dengan sorban? Ya, yang penting mereka menutupi wajah-wajah mereka untuk menutupi wajah mereka yang sedang menangis dan terisak-isak dalam menangis. Ya. Artinya hadisnya sangat jelas, mudah difahami. Semakin kita berilmu, semakin kita mengetahui tentang kebesaran Allah, maka kita akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Sehingga perlu kita merenung, ya, merenung. Dan tangisan ini bukan tangis karena ditinggalkan oleh seseorang, orang tua, anak, mungkin kemarin Ustaz Deden, ya, rahimahullah, atau semoga menjadi tabungan beliau di akhirat kelak. Tangisan bukan karena ditinggalkan oleh seseorang, karena tangisan itu tangisan fitrah
seseorang ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai itu tangisan tangisan fitrah, tangisan kasih sayang. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit mengingatlah kapan terakhir kali kita menangis karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut neraka, takut disiksa. Kapan terakhir kali kita menangis? Apakah kemarin, satu bulan yang lalu, atau pekan yang lalu, atau setahun yang lalu, atau mungkin bahkan 5 tahun yang lalu? Atau mungkin kita tidak ingat kapan terakhir kali kita menangis karena mengingat dosa-dosa kita dan takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya banyak faktor yang menghalangi kita untuk menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, banyak faktor. Dan kita mungkin tidak menyediakan waktu yang cukup, kesempatan yang bagus untuk menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya banyak momen-momen dan tempat-tempat di mana kita bisa menangis. Salah satunya mungkin ketika kita membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak riwayat yang menyebutkan, bahkan kemarin juga dijelaskan ketika Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Al-Qurannya Ibnu Mas'ud, ya, terhenti dalam sebuah ayat. Apa ayatnya? Wa kaifa idza ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi menangis. Bukan tangisan biasa, tapi karena mentadaburi ayat itu. Nah, kita kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita menangis? Kalau tidak pernah, maka kita perlu berbenah. Kalau pernah, diperbanyak. Karena memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tadabburi, apalagi yang berkaitan dengan azab Allah, siksa Allah, dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tersentuh, kecuali jika memang hati kita sudah menjadi batu, sudah terkotori dengan dosa dan maksiat. Sangat sulit hati itu tertembus oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu tempat di mana memiliki potensi untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tempat di mana kita juga bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkholwat, menyendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah apa? Orang yang berkholwat, mengingat dosa-dosanya, kemudian menangis. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka adalah mata yang salah satunya yang satu mata yang digunakan untuk berjaga ribat, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mengingat Allah kemudian meneteskan air mata dan menangis. Ya. Intinya ikhwani rahimakumullah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan para nabi. Dan kita dituntut untuk memperbanyak menangis daripada tertawa. Karena ya dunia ini bukan tempat senda gurau, tapi tempat bercocok tanam, sehingga kita akan memetik hasilnya nanti di akhirat. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan di dalam Al-Quran tentang para hamba-hambanya yang saleh, para nabi. Setelah dalam surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi secara ringkas, ya, dimulai dengan Zakaria dalam surat Maryam di awal, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Ismail dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, min dzurriyyati Adam, dan dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami bawa mereka bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, dan Nabi Yaqub alaihissalam, wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujadan wa bukiya, mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan menangis. Ya, maka menangis ini bukan tanda seseorang itu cengeng, bukan tanda seseorang itu lemah. Justru menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda bahwa hatinya itu memang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah kondisi para nabi dan orang-orang saleh. Maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut akan siksanya, dan tentunya rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.